Selamat siang, pemirsa Metro TV Lampung. Bersama saya Iskandar dalam program Bugis Menyapa. Kali ini saya akan mewawancarai seorang tokoh luar biasa untuk membangun daerahnya sehingga dia harus pulang ke kampung. Tentu kita bicara soal Tanggamus adalah kabupaten yang hari ini dirasa masih perlu ditingkatkan dari segi perekonomian, juga transportasi, infrastruktur, karena ini menyimpan banyak kekayaan alam. Tentu ini juga dibutuhkan sosok seorang yang piawai dalam membangun kabupaten yang hari ini kita sudah tahu bahwa Tanggamus sudah dipimpin 6 bupati. Tentu kehadiran sosok tokoh yang pulang kampung ini membawa harapan baru bagi masyarakat Tanggamus. Bersama saya, Bupati Tanggamus, Bapak Dr. Andes Muhammad Haji Saleh Asnawi MA MH. Lengkap sekali, tentu pengalaman yang luar biasa. Ini Pak, selamat. Pertama kami mengucapkan selamat. Kemarin sudah dilantik. Tentu ini sudah menjalani waktu 100 hari kerja. Ya, terima kasih. Dan mudah-mudahan ini membawa harapan baru. Kita tahu pemirsa Metro TV Lampung, Pak Saleh Asnawi ini kalau dari kehidupan beliau ini sudah cukup untuk menghidupi keluarga juga anak cucu. Tapi kenapa Pak Saleh pengen kembali? Tentu ini dijemput oleh orang-orang supaya membangun Tanggamus. Dalam tagline-nya itu adalah jalan lurus menuju Tanggamus maju. Betul. Pak Bupati, apa sih yang melatar belakangi Bapak pulang ke kampung? Mungkin 10 tahun ada mungkin hal-hal yang mungkin membawa, saya harus membangun daerah saya. Seperti apa ini Pak? Silakan. Ya, saya coba ceritakan historisnya ya. Iya. Bahwa dari 10 tahun, 12 tahun yang lalu, saya itu dijemput oleh beberapa tokoh adat, tokoh agama, ya, tokoh masyarakat, lintas agama datang untuk menjemput saya di tempat saya. Saya ada posisi saya ada di Banten, di Tangerang Selatan, dan dijemput untuk pulang ke Tanggamus untuk dicalonkan sebagai bupati. Tapi pada saat itu saya bilang nggak bisa karena saya memang masih ada kebetulan kepercayaan dari masyarakat sana. Kebetulan jadi salah satu pimpinan dewan di sana dalam rangka untuk perjuangkan masyarakat, aspirasi masyarakat. Saya bilang cobalah cari aja karena orang-orang kita yang asli Lampung, asli penduduk asli dari Tanggamus. Penduduk asli Tanggamus itu bukan berarti harus orang Lampung. Orang Jawa, orang Sunda, orang Sumendo, orang apapun yang ada di situ yang memang lahir di situ, mereka merasa memang orang-orang Tanggamus asli, coba darahnya di sana, ya silahkan calonkan. Coba nanti kenalkan, nanti saya bantu, saya bilang kalau memang itu. Nah, terjadilah pengenalan, diantaranya ada salah satu calon kiai dan tokoh politisi, tapi terakhir tidak ada garis tangan, belum ada garis tangan, sehingga nggak jadi. Nah, saya 10 tahun kemudian dari situ datang lagi. Datang lagi, waktu itu saya memang sudah posisi, sudah mau istirahat, karena permintaan keluarga untuk istirahat, jadi tidak jadi lagi aktif di politisi sebagai anggota dewan, tidak nyalon, dan saya istirahat, sudah waktunya. Tapi itu datang lagi dari Tanggamus. Sekarang bukan hanya tokoh adat, tokoh agama, lintas suku. Sampai ke suku Chinese datang. Datang minta supaya saya pulang. Akhirnya membuat saya penasaran, saya kaji. Saya coba, nanti saya bilang saya minta waktu. Ada survei dulu. Karena ada 2 tahun lagi, saya bilang, saya minta waktu biar saya pelajari dulu. Akhirnya singkat cerita setelah saya pelajari, ternyata memang betul-betul saya harus pulang. Saya harus pulang. Saya sebagai asli putra daerah, dan saya dilahirkan di Tanggamus. Orang tua saya, keturunan saya dari Tanggamus. Setelah kita melihat kenyataan di Tanggamus, ternyata memang saya harus pulang. Tidak ada jalan lain, saya harus pulang. Saya pamit kepada anak istri saya, izinkan papa pulang. Karena ini bahaya kalau tidak pulang.
tidak boleh ini dikasih kesempatan lagi. Satu periode pun nggak boleh ada kesempatan lagi, kecuali kita harus ambil ke tangan Papua kita, karena kita ada ahli waris aslinya di situ. Nah itu, jadi banyak sekali yang temuan-temuan saya, karena pada dasarnya Tanggamus ini adalah daerah kaya. Potensi tentang pertanian, potensi tentang destinasi wisata, potensi pertambangan cukup potensial sekali. Tapi memang selama ini tidak pernah tergali oleh pemerintah, sehingga tidak membawa kesejahteraan masyarakat. Itu. Pak Bupati, tadi kan pasti ada nih, saya harus kembali. Pasti ada kajian selama 2 tahun itu yang mendasar membawa niat untuk bisa membangun Tanggamus itu seperti apa, Pak? Dari segi pertanian atau ini kita gini, Tanggamus sih banyak nih. Betul. Tambangnya juga ada, laut kita luas, ya kan, pertanian luar biasa, tanaman-tanaman yang mendukung untuk kita kan kembali ke para petani tadi. Ini seperti apa nih, Pak? Hasil kajian ini? Iya, hasil kajian kita itu, maka saya ambil kesimpulan saya harus kembali. Karena ternyata di Tanggamus itu mayoritas itu 70-80% bahkan itu adalah petani. Petani dalam artian bukan saja pertanian, dalam artian hasil bumi segala macam, juga hasil laut, hasil nelayan itu juga termasuk kategori petani. Tambang kita ada. Terus destinasi wisata kita panjang sekali, itu saya kenal itu. Nah, pertama pertanian ini kita ingat waktu zaman sebelumnya, zaman Orde Baru ya, katakanlah Orde Baru, itu petani kita ini cukup dikenal, kita itu cukup makmur. Di pasar-pasar ramai, segala macam ramai. Saya sampaikan kepada ini bahwa kuli panggul yang ngangkat kopi dari gudang ke mobil itu bisa mengkuliahkan anaknya. Para UMKM di pasar ramai sekali. Karena pada saat itu di zaman Orde Baru, petani itu dibantu alat pertanian, dibantu pupuk, dibantu bibit, dibantu untuk tenaga-tenaga ahli untuk memberikan edukasi kepada para petani supaya petani itu produktif. Waktu zaman Pak Harto. Dan betul petani itu produktif, betul-betul, sehingga karena memang dalam kesimpulan kita tidak pernah akan ada peradaan ekonomi, tidak akan pernah ada perputaran uang di daerah itu, di daerah yang mayoritas petani, kecuali ada memang hasil jual beli hasil pertanian. Ini salah satu mimpi keinginan Pak Saleh kembali ke Tanggamus. Ini supaya bisa hidup lagi. Iya, itulah. Jadi saya merasa berdosa karena saya lihat selama beberapa periode ini sama sekali bahkan petani tidak dikenali. Bahkan terakhir saya tanya itu mencari pupuk pun susah. Tidak ada. Artinya itu tidak ada pendekatan pemerintah dengan petani, tidak ada. Nah, oleh karena itu saya merasa ini sudah berjalan berapa periode. Saya selidiki, ternyata sudah berapa periode ini semua berkali petani tidak pernah ada pendekatan pemerintah kepada petani. Nah, itulah yang saya katakan saya sangat berdosa kalau tidak saya ambil alih sekarang, karena kalau terlambat petani itu semakin terpuruk dan keturunan asli orang Tanggamus nanti akan kucak-kacir, tidak ada lagi di tempat itu. Nggak ada yang dibanggakan. Itu. Nah, sekarang kita bicara 100 hari kerja Pak Bupati, yang sudah Pak Bupati lakukan untuk kembali tadi kan pasti ada target-target atau platform selama kampanye, sehingga hampir Pak Saleh Asnawi ini menang lah, menang yang di atas rata-rata gitu ya target. Ini kan harapan Pak, harapan yang kembali tadi. Seperti apa baik infrastruktur, pariwisata, juga mungkin kita tahu Pak Saleh ini orang yang terkenal di Banten, di Jakarta, sehingga bisa menarik investor ke sini. Ini seperti apa 100 hari kerja Pak Bupati? Iya, yang pertama yang tentu yang menjadi bahan pemikiran kita bahwa infrastruktur, hasil kajian kita, hasil penelitian kita ke lapangan ternyata memang infrastruktur betul-betul sangat itu emergensi, harus diadakan, harus dihentikan itu. Dengan infrastruktur, setelah infrastruktur nanti kita juga akan
potensi-potensi yang ada tadi, pertanian akan kita kembalikan seperti zamannya. Bagaimana cara untuk itu petani-petani, termasuk wisata. Lalu yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya juga basic kesehatan, rumah sakit. Nah, alhamdulillah sampai hari ini infrastruktur untuk jalan provinsi saya aktif mendekati gubernur, mendekati provinsi supaya kalau memang ada untuk item perbaikan jalan di provinsi tolong dahulukan Tanggamus, saya minta. Dan juga dari kita juga, karena kebetulan waktu saya dilantik itu segala sesuatu tentang APBD itu sudah ditentukan sebelumnya di Ketok Palu, sehingga saya tidak pada posisi untuk menentukan itunya, tapi itu pun masih kita usahakan, kita upayakan. Dan juga saya aktif untuk minta bantuan kepada pusat, bahwa baik kepada anggota DPR, ya mereka bisa membantu untuk menyalurkan aspirasi mereka kepada Tanggamus, ke kementerian kami seperti misalnya di PDK, seperti pendidikan. Saya sudah sampai ke Dirjen, saya sudah berhadapan, sudah itu, dan yang lainnya. Alhamdulillah, untuk 100 hari ini sudah kita mulai. Infrastruktur kita sudah mulai. Tapi saya akan berjanji seperti saya janjikan pada waktu kampanye, karena ini sudah saya baca sebelumnya, itu 2 tahun saya akan betul-betul saya penuhi apa yang saya janjikan dalam visi itu, visi misi saya itu. Nah, tapi mulai dari sekarang sudah kita mulai. Infrastruktur kita sudah mulai, rumah sakit kita sudah mulai, dan sekolah-sekolah nanti ada beberapa ratus sekolah yang perlukan rehab segala macam, sudah kita usulkan insya Allah berapa bulan ke depan paling tidak anggaran perubahan sudah bisa terrealisasi. Gitu. Termasuk pariwisata. Pariwisata kita akan betul-betul kita akan mulai, dan sekarang tahap kajian, karena pariwisata semua wisata itu harus melalui kajian. Kajian yang tepat, ahlinya saya akan melibatkan ahlinya untuk mengkaji. Itu sudah mulai, mereka akan bulan depan akan turun ke lapangan, mengkaji mana-mana yang tepat, ini seperti apa harus ada hotel atau harus apa, itu kita lihat. Karena wisata kita tidak hanya terbatas wisata bahari, di tanah daratan juga banyak, air panas, air terjun, itu banyak sekali potensi-potensi, bendungan besar juga banyak. Itu kita akan buat grand science semua. Kita serahkan pada ahlinya untuk membuat grand science bagaimana pemetaan tentang wisata ini. Dan insya Allah tahun depan, tahun 2006 sudah kita mulai semua. Jadi sudah fondasinya sudah, kajiannya sudah, tinggal kita menjual. Betul. Ya, ini mungkin ini strategi orang swasta ini, Pak Bupati. Saya ngelihat ini orang swasta, bukan orang birokrat lah ya. Teman saya pengusaha, mereka akan saya minta untuk buat pabrik kopi di sini. Pabrik padi di sini, pabrik apa di sini, mereka siap. Tapi tentu kita tidak salah kalau kita tawarkan kepada yang selama ini di drop oleh para petani ini, di misalnya Nestle. Kita akan taruhkan dulu dengan Nestle. Anda mau buat pabrik di sini nggak? Kalau buat tempat lain, ya silakan. Tapi di sini kami akan buat pabrik. Kan gitu. Betul. Jadi kalau pabrik multi efeknya kan besar sekali untuk kita. Itu. Dan wisata, saya ada rencana untuk membuat grand science wisata, berkolaborasi dengan ahli yang ada di kita, dengan ahli yang dari luar. Kita akan lihat. Kenapa kita ambil ahli dari luar? Itu kita berharap dia bisa membawa investor. Dengan investor dari luar, ahli dari yang desain grand science dari luar, automatically mereka juga bisa berhubungan dengan travel besar untuk membawa ini ke sini. Sehingga dengan sendirinya betul-betul wisata kita di sini dia akan bukan wisata itu jadi multi nasional, internasional nanti bisa itu kan seperti Bali. Pak Bupati, tentu ini kan Bapak punya program yang luar biasa, juga mengundang investor, ya kan, mengundang orang-orang yang punya kepentingan terhadap Tanggamus. Bagaimana pembinaan ASN di internal kita, Pak? Ini kan harus siap juga, gitu kan. Jadi jangan sampai
temannya Pak Bupati yang bawa uang mau investasi, pengusaha tadi mau investasi, tapi ASN kita, OPD kita belum siap. Ini seperti apa, Pak? Ini kan harus Iya, entertainnya luar luar iya, iya, seperti apa betul, ini, Pak? betul Pak. Memang prioritas saya sejak saya dilantik, pertama untuk orientasi ke bawah, melihat Hmm. tentang kondisi keadaan ekonomi masyarakat, keadaan infrastruktur yang ada di itu. Hmm. Yang ketiga tentang ASN. Hmm. Itu saya turun ke lapangan, Pak. Iya. Beberapa bulan ini saya turun, setiap hari saya ke lapangan, saya melihat mereka. Dan ternyata terakhir memang harus ada pembenahan, Optimalisasi. harus organisasi. Dan nanti ASN yang apalagi kalau yang di bidang-bidangnya yang terkait langsung dengan wisata, terkait langsung dengan ekonomi yang infrastruktur dan lain sebagainya, tentu kita akan betul-betul kita akan diberikan. Saya sudah berkali-kali bilang sama mereka, saya bilang saya tidak pernah akan segan untuk memberikan sanksi apabila ada ASN yang tidak jujur atau tidak sesuai dengan harapan. Karena saya bertanggung jawab atas 74% masyarakat Tenggamus yang memilih saya. Iya. Saya bertanggung jawab pada mereka. Dan saya tidak pernah akan ragu untuk mengorbankan karir kalian kalau kalian tidak benar. Karena ini untuk masa depan, untuk masyarakat yang lebih banyak. Ada mungkin temuan yang mungkin sangat Pak Bupati selama kunjungan ke mana, ke kantor-kantor atau ke desa-desa atau ke kecamatan yang perlu dibenahi itu seperti apa, Pak? Soal ini kan soal pelayanan, Pak. Yeah. Pelayanan publik. Kadang-kadang kan sikap terhadap ASN kita kan belum sempurna, sehingga masyarakat akhirnya underestimate terhadap. Ini kan salah satu upaya yang harus dibenahi yang konkretnya, Pak Bupati, selama 100 hari. Iya, selama 100 hari saya beberapa pertemuan saya, terutama tentang kedisiplinan kerja. Iya. Saya beberapa ke kecamatan, ke kelurahan, kalau di sini di Tenggamus itu Pekon ya. Iya. Ke Pekon, sudah itu ke Puskes, saya lihat. Kecuali memang sarana-sarananya tidak itu, juga kedisiplinan kerja daripada para ASN ini. Bahkan saya ada beberapa kantor kecamatan saya lihat sangat minoritas sekali. Nah, ini yang perlu kita benahi semua. Dan itu sudah ada, diantaranya sudah saya kasih pembelajaran langsung. Karena mereka tidak hadir, tidak ada alasan, tidak ada ini, dan semua stafnya yang ada di situ tidak bisa memberikan jawaban pertanyaan saya bagaimana, kenapa nggak hadir. Mestinya kalau nggak hadir, seorang pimpinan camat bala kantor itu paling tidak dengan sekretarisnya atau itu titip pesan, saya tidak bisa hadir, kalau ada apa-apa begini, kan gitu. Ini sama sekali tidak ada. Di mana itu, bang nanti ininya nggak datang? Nggak tahu Pak. Wah, ini bahaya ini. Komunikasinya buruk. Dan itu sudah kedisiplinannya. Terus sekolahan juga begitu. Kepala sekolah, kepala ini, dan ada saya temukan kepala sekolah, guru yang misalnya dia daerah sini, orangnya orang dari berapa kecamatan jauh dari itu, dia mengajar di kecamatan lain. Nah, itu juga nggak fokus. Nah, oleh karena itu perlu ini semua. Direvitalisasi, dievaluasi lagi semua. Banyak sekali kelemahan-kelemahan yang selama ini diinikan. Dan ada juga yang tidak sesuai dengan basic. Pejabat yang tidak sesuai dengan kedisiplinan ilmunya, directment ada tulis, tidak sesuai dengan ininya. Ya, itu juga kita harus evaluasi juga, kita lihat. Karena di jabatan ini cuma basic, ininya ini. Jadi nggak itu. Jadi ada unsur keterpaksaan gitu. Ini yang kita nggak inikan. Dan saya akan betul-betul itu jadi perhatian khusus nanti. Pasti ini sudah kalau sudah lewat dari 100 hari ada lompatan-lompatan Pak Bupati, sehingga masyarakat yang 74% tadi ini benar-benar bupati pilihan saya, seperti apa ini Pak?
Ya alhamdulillah ada beberapa lompat-lompatan yang memang masyarakat pada umumnya sudah mengakui ya. Nah, Kita sudah action ke bawah, masalah perbaikan apa, masalah apa. Dan sekolah juga udah mulai action, sekolah diperbaiki, rumah sakit mulai kita kan. Insya Allah ke depan. Tapi untuk apa tentang jabatan-jabatan kita sedang evaluasi, kita sedang teliti. Nanti setelah 6 bulan, 7 bulan baru kita akan lihat. iya. Ya. Kembali kepada ini kan dunia kan semakin lama semakin maju, masyarakat semakin cerdas. Kalau ASN-nya tidak berubah, ya kan ini akan apa namanya underestimate terhadap pelayanan. Di era digital, Pak Bupati, apa yang Pak Bupati lakukan nanti sehingga Tanggamus itu akan lebih apa namanya yang diharapkan tadi akan lebih maju, paling tidak mimpi-mimpi 74% tadi, oh ini apa pertanian kembali seperti yang dulu gitu kan. Wisata kita juga seperti itu, infrastruktur seperti itu. Infrastruktur digital kita seperti apa Bupati supaya masyarakat Tanggamus itu melek dengan literasi digital kita. Saya terus terang memang belum terlalu jauh mempelajari tentang itu, tapi saya lihat memang sepintas itu memang masih kurang banyak, masih kurang sekali. Sehingga ke depan nanti kita akan coba untuk ini. Dan di pertanian juga, ini tadi saya belum singgung. Pertanian kita akan adakan itu dengan pengelolaan pertanian dengan modern. Iya. Misalnya ada beberapa contoh kemarin saya peragakan di panen padi, itu ada alat yang itu, dan itu akan kita penuhi nanti alat-alat seperti itu. Seperti apa itu yang modern? Misalnya padi, penanaman padi itu bukan lagi manual ditanam satu-satu, dan tanam pakai mesin. Ya, sudah tuh panen padi juga begitu. Nanti pengeringannya juga, nanti pabrikan itu memang betul-betul akan ada pabrik yang dari panen langsung masuk pabrik, langsung jadi beras. Ada pemisahan-pemisahan melalui pabrikan di situ. Itu insya Allah. Oke. Pak Bupati, ini kita kembali kepada tagline. Apa tagline-nya tadi? Jalan lurus menuju Tanggamus maju. Kalau jalan lurus ini kan Sirotol Mustaqim, tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri. Dalam apa namanya? Kan saya tahu nih Pak Bupati kan udah yang penting saya mengabdi pulang kampung nih. Bagaimana Pak Bupati memberikan contoh dan teladan supaya ASN kita ini apa namanya jalan lurus tadi Pak, sehingga APH aparat penegak hukum kan bersinergi dengan Bapak untuk membersihkan jalan yang bengkok-bengkok ini. Iya, jalan lurus. Nanti kita akan budayakan mereka bahwa mereka itu bekerja memang harus sesuai dengan tujuannya. Orientasinya, tetapkan dulu orientasinya mau kemana. Tujuannya kemana. Kita harus lurus ke sana. Tidak boleh menyimpang ke sana sini. Lurus ke sana untuk mencapai itu. Dan insya Allah dengan nama itu tentu bahwa kita memang untuk kemaslahatan kesejahteraan masyarakat ke depan. Tujuannya itu. Jadi tidak boleh terganggu dengan apa-apa, harus jalan lurus. Bukan karena ini, padahal ini saya harus kerjakan ini, bukan. Itu yang saya betul-betul antisipasi, saya sampaikan kepada aparat, pada ASN, jangan karena itu, karena ini. Karena memang tujuan kita ini, itu harus kita ini kan. Dan itu sudah dimulai dari jajaran mana saja Pak? Dari OPD paling tidak di OPD yang internal di Sekretariat Bupati ya sudah saya ini kan, dan sekarang mulai kecamatan mulai saya sosialisasikan gitu. Harus mereka gitu, harus tertib. Iya tertib. Tertib dan disiplin. Dan jalan bisa menuju Tanggamus maju. Maju, betul. Pokoknya kita akan secara gradual kita akan maju ke depan. Terakhir Pak Bupati, apa pesan Pak Bupati untuk masyarakat Tanggamus, ya kan, yang banyak berharap ke Pak Bupati dengan pulang kampung ini, membangun kampung sendiri, pesan-pesan yang harus diikuti gitu, sehingga Lampung itu melesat untuk maju ke depannya. Saya berharap masyarakat secara umum, masyarakat di Tanggamus itu harus ikut berperan aktif dalam rangka atau paling tidak berkontribusi baik pemikiran atau itu paling tidak mereka disiplin melihat pekerjaan-pekerjaan petugas-petugas yang ke lapangan. Kalau ada hal-hal yang kurang
kurang bagus, kurang baik, lebih baik mereka laporkan. Atau ada gangguan di tengah-tengah masyarakat, ada gangguan, tahu dari mana, oknum dari mana, yang mengganggu tujuan, mengganggu pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh petugasnya. Masyarakat jangan pernah segan untuk mengadukan, untuk menyampaikan itunya, laporannya kepada kita, dan kita akan tindak itu semua. Saya tidak mau ada gangguan, misalnya dari pihak-pihak lain, tentang untuk rencana kerja jalan lurus ini. Itulah hebat itu, tagline-nya hebat itu Iya. Pak Bupati. Jalan lurus menuju Tanggamus maju. Artinya semua orang harus meluruskan niatnya kira-kira Iya, seperti benar. niatnya seperti apa gitu. Iya. Ada lagi Pak untuk pesan-pesan masyarakat Tanggamus ke depannya. Paling tidak dalam waktu tahun depan, 2 tahun lagi tadi sudah kelihatan pendidikan ya kan, kesehatan. Apalagi yang Bapak harapkan kepada masyarakat? Pesan saya yang paling penting, saya minta kepada masyarakat jangan pernah ragu untuk menyampaikan, jangan pernah ada di Tanggamus anak yang putus sekolah. Oke. Pertama itu, betul-betul anak-anak yang putus sekolah segera laporkan agar kita atasi itu. Supaya Bapak mereka sudah buka hotline atau apa sehingga Iya. masyarakat langsung ke Bapak gitu? Untuk sementara sekarang belum. Belum. Tapi mereka pasti akan ada. Mereka biasanya ke kepala desa atau kepala pekon. Kepala pekon sudah saya sampaikan. Oke. Semua, setiap ada pertemuan, saya minta tolong jangan sampai ada yang putus sekolah. Minimal SD, SMP, Iya. SLA. Kalau sudah perguruan tinggi udah salah lain. Iya, iya. Itu, jangan sampai ada yang putus sekolah. Oke. Biar basic kita betul-betul bisa itu. Minimal menurunkan angka kemiskinan, angka kemiskinan, pengangguran, meningkatkan indeks pembangunan manusia gitu. Iya, betul. Baik Pak Bupati, terima kasih, ini luar biasa ini. Pulang kampung sudah banyak konsep dan hasil dari kajian sehingga Tanggamus akan lebih maju kembali ke jalan yang lurus tadi. Insyaallah. Amin. Mohon doanya. Amin, makasih. Pemirsa Metro TV Lampung, tanpa terasa banyak hal yang dilakukan oleh Pak Saleh Asnawi ini, mudah-mudahan Tanggamus akan lebih baik kembali kepada hitonya sebagai daerah pertanian, daerah pariwisata, pembenahan infrastruktur, juga pendidikan dan kesehatan. Bersama saya dalam program Bung Is Menyapa akan berjumpa di lain kesempatan dan tema dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke.